Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran umumnya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat perioda. Sebetulnya ini masih materi tentang sistem periodik unsur yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi nanti kalian akan mempelajari pertama tentang sifat perioda yaitu jari-jari atom. Kemudian yang kedua nanti ada energiisasi, yang ketiga itu afinitas elektron, dan yang terakhir yang keempat itu tentang elektronegativitas. Baiklah, mudah-mudahan kalian semuanya dengan penuh semangat mempelajari tentang sifat perioda ini. Oke. Yang pertama itu tentang jari-jari atom. Definisi dari jari-jari atom itu jarak dari inti atom ke elektron paling luar. Jadi jarak dari inti atom ke elektron yang paling luar. Jadi kita sudah mempelajari pada model atom saat mempelajari tentang teori atom dan model atom. Ya, mungkin kalian masih ingat ada yang namanya kulit. Ya, saat juga kita mempelajari tentang konfigurasi elektron. Jadi ada yang disebut lintasan elektron atau orbital atau kulit elektron. Ya. Sedangkan di sini kita bahas ada jari-jari atom itu jarak dari inti ya ke elektron paling luar. Jadi ini yang disebut dengan jari-jari atom. Oke. Nah, nanti kita bisa simpulkan bahwa dalam satu golongan, ya, karena kita sudah mempelajari tentang SPU atau sistem periodik unsur itu yang modern ataupun menurut Moseley ataupun sebelumnya menurut LF, ya, bahwa dalam SPU itu ada yang namanya golongan dan ada yang namanya perioda. Ya, kalian masih ingat unsur-unsur dalam satu golongan itu dalam lajur yang vertikal ya, dari atas ke bawah. Nah, kemudian kalau perioda itu dari kiri ke kanan. Jadi kita sebutkan dan kita simpulkan bahwa dalam satu golongan ya, dari atas ke bawah ya, jari-jari atom itu makin besar. Nah, ini nanti kita buktikan, diberikan dalam contoh di atas. Kemudian juga dalam satu perioda dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya akan semakin kecil. Jadi ini kesimpulan secara umumnya ya. Kemudian ada contoh soal ya. Misalnya di sini ada atom natrium atau unsur natrium ya dengan nomor atomnya 11, kemudian juga dengan kalium. Kita prediksikan ya. Kita prediksikan di sini mana jari-jari atomnya yang paling besar, natrium atau kalium ya. Nah, ini tentunya salah satu manfaat kita mempelajari konfigurasi elektron ya. Selain juga kita bisa memprediksi unsur tersebut pada SPU pada golongan berapa, periode berapa pada materi yang lalu. Nah, sekarang juga konfigurasi elektron bisa digunakan ini untuk memprediksi ya, misalnya dari sifat perioda ini yaitu tentang jari-jari atom. Jadi di sini ya, diketahui nomor atomnya sekian ya. Nah, antara natrium dengan kalium itu lebih besar mana jari-jari atomnya ya, kita prediksi. Tentu langkah pertama kita buat dulu dengan konfigurasi elektron dengan kulit saja dulu ya. Jadi Na kalian sudah mahir ini ya. Jadi pada kulit K itu ada 2 elektron ya. Kemudian kulit L itu ada 8. Kemudian kulit M 1. Nah, kita lihat, kita gambarkan ya. Ini kulit K ya. Ada 2 elektron ya. Kemudian pada kulit L situ ada 8 elektron dan pada kulit M ada 1 elektron. Nah, ini tadi yang disebut dengan jari-jari atomnya nih ya, jarak dari inti ke elektron paling luar, yaitu jari-jari atom. Jadi kalau kita lihat untuk natrium dia menggunakan 3 kulit ya, kita gambarkan ada 3 kulit ini. Kemudian untuk kalium juga sama, kita buat konfigurasinya. Pada kulit K nya 2, kulit L nya 8, kulit M nya juga 8, dan kulit N nya 1 ya. Jadi pada kulit K itu ada 4 kulit ya. Jadi kulit K, kulit L, kemudian ini kulit M ya, dan kulit
kulit N. Jadi untuk kalium itu digunakan 4 kulit ya. Jadi pada kulit K di situ ada 2 elektron, kulit L-nya ada 8, kemudian kulit M juga 8, dan kulit N-nya 1 ya. Ini jarak dari inti ke elektron paling luar itu disebut tadi jari-jari atom ya. Jadi kita bisa prediksikan mana yang lebih besar jari-jari atomnya ya secara logikanya saja ya. Ini misalkan cuma 3 kulit ya, katakan ini ada ya jaraknya dari kulit pertama ke kulit terakhir, kulit K, kulit M, yang ini ada 4. Tentu kita bisa prediksikan bahwa untuk kalium ya itu jari-jari atomnya akan lebih panjang, lebih besar daripada ini jari-jari atom dari natrium. Maka kesimpulannya bahwa jari-jari atom kalium lebih besar dari jari-jari atom natrium ya, sebagai contoh. Secara umumnya yang tadi dalam satu golongan, saya ingatkan ya, golongan 1A, lihat nanti kalau Rawi cemas rotasi, nah itu dari atas ke bawah ternyata jari-jari atomnya makin besar seiring dengan kenaikan nomor atom. Kalian nanti bisa lihat dalam sistem periodiknya. Nah begitu juga kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, jari-jari atomnya ternyata makin kecil ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang berikutnya sifat periodik yang kedua itu tentang energi ionisasi. Nah definisinya bahwa energi ionisasi itu energi untuk melepaskan elektron paling lemah. Nah kata-kata elektron paling lemah kita anggap bahwa elektron paling lemah itu yang jauh dari inti atom ya. Berarti kita ingat pada saat mempelajari tentang EV ya, elektron valensi, elektron yang paling luar pada kulit terluar, itu sama dengan katakanlah yang paling lemah. Jadi artinya kan muatan positif kan pada inti ya, sedangkan elektron kan muatannya negatif, itu ada saling tarik menarik. Jadi kalau semakin jauh dari inti maka daya tarik inti terhadap elektron tersebut juga makin lemah. Nah, jadi ada kaitannya nanti dengan energi ionisasi ya, dengan juga dengan jari atom ya. Jadi sementara ini bahwa energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron paling lemah itu disebut energi ionisasi. Nah kemudian satuannya biasanya digunakan kilojoule per mol ya, atau dengan kilokalori per mol. Nanti kita akan belajar tentang apa itu mol ya. Itu salah satu satuan jumlahnya yang digunakan dalam kimia. Sebagai contoh ini, energi ionisasi hidrogen ya, sebesar 1312,0 kilojoule per mol. Itu sebagai contoh saja. Dan energi ionisasi magnesium 737,7 kilojoule per mol. Cuma kita lihat di sini ya. Kita perhatikan dari data ini ada atom litium Li ya. Dia melepaskan 1 elektron, ternyata energi ionisasinya ada 520 kilojoule per mol. Kita bandingkan pada saat litium melepaskan 2 elektron, ternyata energi ionisasinya lebih besar ya, 7298 kilojoule per mol. Demikian juga kalau litium melepaskan elektron yang ketiga ya, ternyata energi ionisasinya lebih besar lagi. Ini artinya apa? Jadi artinya ya, litium itu lebih mudah melepaskan 1 elektron daripada melepaskan 2 elektron atau 3 elektron. Artinya kalau energi ionisasinya kecil berarti atom tersebut mudah melepaskan elektron. Itu kata kunci passwordnya tuh, kata kuncinya. Jadi kalau energi ionisasinya kecil artinya dia mudah melepaskan elektron ya. Ingat, sebaliknya kalau energi ionisasinya besar berarti dia sukar untuk melepas elektron. Itu kata kuncinya. Jadi dari tabel dari data yang ini terlihat jelas ya, bahwa litium lebih mudah melepaskan 1 elektron daripada elektron yang pertamanya ya. Maka itu nanti dikenal dengan ionisasi pertama. Ada ionisasi kedua, artinya dia melepaskan elektron yang kedua. Nah dalam kasus ini litium Li itu lebih mudah melepas elektron pertamanya ketimbang elektron yang
kedua ini dibuktikan dengan data atau harga energi ionisasi ya. Jadi sekali lagi, energi ionisasi kecil artinya mudah melepas elektron. Oke. Energisasi besar artinya sukar melepas elektron. Oke ya. Seperti tadi jari-jari atom, maka energisasi juga dapat kita simpulkan secara garis besarnya ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi itu semakin kecil. Ya. Kita lihat nanti dalam soal ini ya. Nah, kemudian juga dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya makin besar. Ini untuk catatan kita ya. Nanti bukan hanya menghafal saja, tapi nanti kita terapkan. Setelah menghafal kita paham, nanti ada contoh soal kita bahas yang keempat-empatnya dari sifat periode ini ya.